Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan yang kita muliakan Bapak dosen pengampu kita, Bapak Dr. Nur Habibullah, SPDI MPDI, selaku dosen mata kuliah Hadis Tarbawi 1 pada semester 5 ini. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Ridho. Saya sekarang menimba ilmu di perguruan tinggi STAI An-Nadwah Kuala Tungkal. Saat ini saya sudah memasuki semester 5 pada Fakultas Tarbiyah, jurusan Pendidikan Agama Islam. Di sini saya membahas tentang hadis dosa-dosa besar. Baiklah, langsung saja kepada pembahasan, yakni Anas radhiyallahu an berkata, ketika Nabi ditanya tentang dosa-dosa besar, beliau menjawab, beberapa dosa-dosa besar yang disampaikan oleh Rasulullah, salah satunya adalah syirik, yaitu mempersekutukan Allah, durhaka terhadap kedua orang tua, membunuh jiwa seseorang, dan saksi palsu. Langsung saja saya jelaskan satu persatu mengenai 4 pembahasan kita pada hari ini. Yang pertama itu syirik, mensekutukan Allah. Syirik adalah menyamakan, mensamakan Allah selain kepada Allah. Maksudnya menyamakan benda-benda berhala, benda-benda yang dianggap mistis kepada Allah, itu merupakan syirik yang sangat besar. Yaitu syirik ada 2 macam. Ada syirik dalam rububiyah, yaitu menjadikan sekutu selain Allah yang mengatur alam semesta. Dan yang kedua syirik dalam uluhiyah, yaitu beribadah atau berdoa kepada selain Allah, baik dalam bentuk doa, ibadah maupun doa masalah syirik dalam pembahasan ini adalah syirik besar, bukan syirik kecil, riya. Syirik di sini adalah mempersekutukan Allah dengan selainnya, yaitu memuja-muja dan menyembah makhluknya seperti pada batu besar, kayu, matahari, bulan, dan lain sebagainya. Dan yang kedua yaitu tentang durhaka terhadap kedua orang tua. Orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, maka itu adalah salah satu dosa yang besar. Kenapa? Karena ibu yang melahirkan kita bersimbah darah demi kita hingga bisa lahir ke dunia ini. Begitu juga ayah kita, ayah yang berpeluh keringat bekerja untuk kita demi kita bisa mendapatkan sesuap nasi. Betapa besar pengorbanan kedua orang tua kita. Meskipun kita bisa dari Kuala Tungkal ke Makkah mengendong kedua orang tua kita, tetap saja tidak bisa membalas jasa kedua orang tua kita. Maka dari itu, durhaka terhadap kedua orang tua yang disampaikan oleh Rasulullah SAW merupakan salah satu dosa besar. Dan firman Allah yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada kedua orang tua, ibu dan bapaknya. Ibu telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah dan menyepihnya, menyusukan dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku, kata Allah, dan kepada kedua ibu bapakmu, hanya kepada kulah kembalimu. Quran surah Luqman ayat 14. Itulah yang kedua tentang durhaka kepada kedua orang tua. Dan yang ketiga, membunuh jiwa manusia. Maksud membunuh dalam peribahasa ini adalah membunuh jiwa yang diharamkan tanpa hak dan dengan sengaja. Quran surah 25 ayat 68 sampai 67. Orang yang berbuat seperti itu akan dimasukkan ke neraka jahanam dan kekal di dalamnya. Sebagaimana firman Allah yang artinya, dan barang siapa yang membunuh seseorang mukmin dengan sengaja,
maka balasannya ialah jahanam. Kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya. Quran Surah An-Nisa ayat 93. Dalam hadis lain dinyatakan bahwa membunuh jiwa tanpa hak menyebabkan pelakunya pada kekufuran. Janganlah kamu menjadi kafir sepeninggalanku dengan cara kamu membunuh sebagian yang lain. Hadis riwayat Bukhari. Dan yang terakhir yaitu adalah kesaksian palsu. Maksud kesaksian palsu adalah orang yang berdusta ketika diminta oleh hakim untuk menerangkan suatu keadaan yang ia ketahui sehubungan dengan pengadilan terhadap seseorang. Kesaksian dalam suatu pengadilan sangat penting karena sangat membantu hakim dalam memutuskan perkara. Sehingga demikian, orang yang bersaksi palsu sesungguhnya telah merusak hak orang lain. Untuk mendapatkan keadilan, orang yang bersaksi palsu diancam dengan siksaan pedih. Oleh karena itu, diharuskan untuk menjauhinya. Sebagaimana firman-Nya yang artinya, maka jauhilah olehmu berhala-berhala yang najis itu dan jauhilah perkataan-perkataan dusta. Itulah pemaparan yang dapat saya sampaikan. Nanti saya akan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada. Pertanyaan yang ada tentang dosa-dosa besar. Wallahu a'lam bishawab. Baiklah, di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan tentang hadis-hadis dosa besar. Pertanyaan yang pertama, bagaimana seseorang yang selama hidupnya berada dalam kesesatan dan dosa, namun melalui perantara kebaikan dan doa orang lain, tiba-tiba kondisinya berubah di akhirat meski tanpa peran langsungnya. Baiklah, saya mencoba menjawab pertanyaan tersebut. Permasalahan yang menjadi pertanyaan ini tidak dapat diterima 100% dan juga tidak dapat ditolak 100%. Melainkan bergantung pada jenis dosa yang dilakukan dan siapa pelakunya. Seperti misalnya pelaku dosa syirik yang tidak sedikit pun akan mendapatkan ampunan. Begitu juga dengan dosa yang berkaitan dengan hak-hak manusia, tidak akan mendapatkan ampunan Allah melalui perantara doa dan permohonan orang lain sebelum dosa tersebut ditebus dengan mengembalikan hak-hak orang lain dan meminta keridhaan pemilik hak tersebut. Setelah melakukan dua hal tersebut, maka terbuka ruang baginya untuk mendapatkan ampunan dosa. Seorang terkadang berbuat dosa karena ketidaktahuan. Hal ini dapat diketahui ketika pelaku dosa tersebut menyadari kekeliruannya dan setelah itu menyatakan penyesalan dan bertaubat. Pendosa yang demikian memiliki harapan untuk mendapatkan ampunan. Atau terkadang pula seseorang berbuat dosa meskipun secara sadar dan tahu bahwa hal tersebut dosa, namun karena pembangkangannya ia lalu terjerat dalam perbuatan dosa yang harus ia tebus sendiri. Untuk menebus dosa dan pengaruh-pengaruhnya, hal itu dapat dilakukan dengan perantara pribadi pendosa itu sendiri, juga dapat melalui perantara orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang kedua. Apa dosa yang paling besar di sisi Allah? Waduh, padahal sudah yang pertama tadi saya sudah jelaskan bahwa dosa yang paling besar di hadapan Allah yaitu adalah dosa syirik kepada Allah. Syirik yaitu sudah saya jelaskan tadi, yaitu mensekutukan Allah, menyembah selain Allah, berdoa kepada selain Allah seperti berhala, patung, kayu, menyembah api, menyembah matahari, menyembah bulan dan lain sebagainya. Dosa yang paling besar tersebut adalah mensekutukan Allah, saudara, dengan dalil firman Allah yang berbunyi, wahai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya syirik itu merupakan kezaliman yang paling besar. Surah Luqman ayat 13. Dan ketika Rasulullah SAW ditanya, dosa apa yang paling besar wahai Rasulullah? Beliau bersabda, kamu menjadikan tandingan bagi Allah, sedang dialah yang menciptakanmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Itulah jawaban saya tentang pertanyaan yang kedua ini. Wallahu a'lam bishawab.